Hahaha. Benar-benar sampah. Tunggu dulu. Jiwa binatang kelas atas. Burung luan es. Lepaskan kakimu. Binatang sampah seperti ini. Berani-beraninya menggeram di hadapan Santa sepertiku. Kubilang lepaskan kakimu. Lancang. Berani sekali kau bersikap tidak sopan pada Santa. Xiao Yan. Lihat baik-baik jurang perbedaan di antara kita sekarang. Orang sepertimu tidak pantas menjadi tunanganku, Lin Qingsui. Mulai hari ini, pertunangan kita dibatalkan. Pecundang sepertimu hanya cocok bersanding dengan ular sampah ini. Karena kau hanya membangkitkan jiwa sampah, maka kau bukan lagi bagian dari murid sekte dalam. Sana, lepaskan jubah muridmu. Enyahlah ke puncak buruh dan beri makan babi. Mulai sekarang, ingatlah untuk bersujud saat melihat Santa. Aku akan membalas semua ini inci demi inci. Jika hanya seekor ular sampah, apakah harus pasrah pada takdir? Aku tidak akan menyerah. Menjadikan darah sebagai kontrak. Membalikan takdir langit dan bumi. Uhuk, uhuk. Jurus terlarang ini benar-benar mematikan. Kenapa? Ingin menyerang balik tuanmu. Ini aliran balik energi. Kawan bayiku. Kamu lapar juga. Ayo, biar ku bawa kamu makan enak. Di belakangmu adalah tebing Gui Jiancho. Lin Qingsui yang menyuruhmu kemari. Kakak seperguruan Qingsui bilang, dia tidak sudi melihat noda kotor sepertimu tetap hidup. Serigala angin, antar si jenius besar Xiao ini ke alam baka. Waktunya makan. Itu, ular sampah itu. Hisap dia sampai kering. Ini belum berakhir. Ditelan habis. Kelihatannya rasanya cukup enak. Monster. Yang kau pelihara itu monster. Dia belum kenyang. Jangan mendekat. Tadi kau bilang mau mengirim siapa ke akhirat. Kemana hilangnya keberanianmu yang tadi? Jangan bunuh aku. Kakak seperguruan Lin yang memaksaku. Ada beberapa jalan yang sekali kau lalui, tidak akan bisa berbalik arah. Jika kau membunuhku, para tetua sekte pasti akan menyelidikinya. Jangan disia-siakan. Bersihkan semuanya sampai bersih. Nah, begitu baru benar. Kalau sudah kenyang, saatnya kita pulang. Tahap pemurnian Qi tingkat 3. Dua tingkat dalam semalam. Ini bukan kultivasi, melainkan penjarahan.
Lin Kingsui. Ini baru bunganya saja. Zhao Hu pergi ke gunung belakang tadi malam. Sekarang di mana dia? Sampah. Melihatku, sang pengawas, berani-beraninya kau tidak berlutut. Buburnya tumpah. Masih mau pura-pura bodoh. Apa kau juga ingin berakhir menjadi pakan? Benda apa ini? Aarg. Enyahlah. Racun sanca hitam Suanming. Bagaimana rasanya? Tanganku meleleh. Kau melumpuhkanku. Sekarang beritahu aku, di mana Lin Kingsui berada. Gunakan darah ini sebagai umpan, agar sang ikan menggigit umpan. Xiao Hei, lilit kaki kirinya. Jangan pedulikan aku. Serang 3 inci di bawah perutnya. Sekarang juga. Telan kantung racunnya. Kerja bagus. Tidak akan mati kok. Ini adalah harga untuk menjadi lebih kuat. Kekacauan es. Rawa 10.000 racun. Semuanya hanyalah tempat kotor yang tidak beradab. Itu seorang manusia. Pakaiannya compang-camping. Tidak ada bedanya dengan anjing liar. Ayo pergi. Jangan sampai mengotori bulu kita. Anjing liar. Lin Kingsui. Lain kali kita bertemu. Aku akan membuatmu mendongak menatap anjing liar ini. Kembali ke sekte. Bersiap untuk kompetisi besar. Puncak pelayan. Xiaoyan. Mendaftar. Ular sampah itu ternyata belum mati kelaparan. Tetua Su tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Kompetisi besar ini mengharuskan penandatanganan surat perjanjian hidup dan mati. Tidak akan ada yang memungut mayatmu. Biar ku urus sendiri. Benar-benar cari mati. Aku sudah menyiapkan Lei Hu untukmu. Nikmatilah. Xiaoyan. Lei Hu sangat haus darah. Kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 helaan napas. Xiaoyan melawan Li Tong. Sampah. Kalau tidak mau mati, cepat berlutut dan bersujudlah. Kau terlalu banyak omong kosong. Hancurkan dia. Xiao Hei, waktunya makan. Masih mau lanjut? Aku menyerah. Cepat suruh dia melepaskan gigitannya. Pemenangnya adalah Itulah si ular sampah itu. Sepertinya dia bermutasi. Maafkan kelalaian hamba, Tuan. Bermutasi. Menarik juga. Sampah seperti dia mana pantas bangkit kembali. Di babak berikutnya, hamba sudah mengatur Zhao Meng. Pasti akan hamba buat dia mati tanpa jasad yang utuh. Jangan beri ampun. Aku menginginkan mayat ular itu. Baik, Tuan. Cuci lehermu dan bersiaplah. Kakak Xiao, aku takut sakit. Lembutlah sedikit padaku. Enyahlah. Atau kau mau digotong turun? Tatap mataku.
Bagaimana mungkin kau bisa menembus ilusiku? Cuma trik murahan. Xiao Hei, serang. Aliku. Jangan mendekat. Wajahku bisa hancur. Mau menyerah. Aku menyerah. Cepat tarik kembali kabut racun ini. Si sampah ini tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Adik seperguruan Kingsway. Kau memanggilku. Su Kuang. Pertandingan berikutnya adalah giliranmu melawan Xiao Yan. Tenang saja. Aku tidak seperti si pajangan cantik Liu Ruyan itu. Menang saja tidak cukup. Aku ingin melumpuhkannya, mematahkan keempat anggota geraknya, dan menghancurkan dantiannya. Pil pembersih sumsum. Itu akan menjadi milikmu setelah tugas ini selesai. Hahaha. Awalnya aku hanya berniat membuatnya sekarat. Tapi karena adik seperguruan sendiri yang memintanya. Seumur hidupnya, dia hanya bisa merangkak untuk mengemis. Ingat, biarkan ular itu tetap hidup. Aku mau menggunakannya untuk memasak sup. Xiao Yan, ini akibat ulahmu sendiri. Cepat mundur. Hahaha. Jangan melawan lagi. Aroma daging ular panggang ini harum sekali. Begitukah? Melukai diri sendiri. Kau ketakutan sampai bodoh, ya? Makanlah. Makanlah sepuasmu. Apa-apaan ini? Ini belut itu. Telan dia. Monster. Kau ini monster. Sekarang giliranmu. Bocah kurang ajar, beraninya kau. Surat perjanjian hidup mati sudah ditandatangani. Hidup atau mati, tidak akan dipermasalahkan. Seluruh meridiannya telah hancur lebur. Sungguh kejam sekali hatimu. Dia ingin membunuhku. Maka aku melumpuhkannya. Makhluk keparat ini melatih ilmu iblis. Aku tidak boleh membiarkanmu tetap hidup. Iya. Mati kau. Anjing tua, beraninya kau. Orang tua ini adalah langit. Xiao Hei. Seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Hancurlah menjadi abu. Siapa yang sedang berlagak misterius? Itu kan. Orang aneh yang memberikan sepatu itu. Si pemabuk gila. Kau mau melindungi iblis ini. Bocah ini terlihat menyenangkan di mataku. Bocah ini sangat haus darah. Hari ini dia harus mati. Pedang jiwaku. Kamu di ranah apa? Belum maunya juga. Gunung hijau takkan berubah. Awas kau, tunggu saja. Jangan banyak bergerak. Meridianmu baru saja disambung. Di mana Xiao Hei? Dia menelan terlalu banyak darah kotor. Sekarang dia sedang mati suri untuk mencernanya. Baguslah kalau dia masih hidup. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Kau sudah hampir mati. Kau terkena bumerang jurus terlarang. Darah esensimu terkuras habis. Sisa hidupmu tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan. Terlalu singkat. Aku tidak akan bisa membalas dendam. Tanah terlarang kematian. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Kau berani pergi ke sana. Asalkan ada obatnya. Ke neraka pun akan kudatangi.
必百倍相报。 Sorot mata ini. Sangat mirip dengan kakak seperguruan dulu. Dasar gembel. Cuma ada 2 inti monster. Kakak seperguruan. Ada mangsa empuk lagi datang. Serahkan nyawamu. Atau tinggalkan kakimu di sini. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Wajah ini. Dia Xiao Yan yang ada di daftar buronan. Si sampah yang melatih ilmu iblis itu. Sekte menawarkan imbalan 500 batu roh. Dia ini tumpukan batu roh berjalan. Kepung dia. Jangan sampai merusak buruanku. Dunia benar-benar sempit. Akan kukuliti dia hidup-hidup. Keluar dan hadapi kematianmu. Kakak seperguruan. Hati-hati, bocah ini punya trik licik. Sampah ini berisik sekali. Kakak seperguruan. Ular itu menarik juga. Sekarang, itu milikku. Di sini aman untuk sementara. Sisik-sisiknya mulai pecah. Energi iblisnya berbalik arah. Sialan. Ini akibat terlalu banyak menelan darah campuran. Racun darahnya mulai menyerang balik. Tahan. Aku akan membantumu mengeluarkan darah beracun ini. Bahkan darahku pun tidak sanggup dia tampung lagi. Xiao Hei, jangan tidur. 自我封印，偏偏在这个时候假死，只能靠我自己了。 Baru segini saja sudah tidak sanggup lari. 师兄， Hati-hati dengan ular berbisa itu. Udara di sini penuh dengan bau amis yang busuk. Itu aroma dari binatang spiritual yang sekarat. Belut itu sudah tidak berguna lagi. Benar, kan? Untuk membunuhmu. Aku tidak butuh makhluk itu. Sudah di ujung tanduk masih saja sombong. Tanpa ular itu, kamu tak lebih dari sekadar sampah yang sudah patah tulang punggungnya. Kakak seperguruan. Bocah ini sedang mengulur waktu. Patahkan tangan dan kakinya. Aku ingin dia hidup-hidup. Bukankah tadi kamu sombong sekali? Coba keluarkan ularmu lagi untuk menggigitku. Kamu terlalu banyak bicara. Di depan adalah jalan buntu. Kakak seperguruan Chen ingin dia hidup-hidup. Cukup patahkan saja kakinya. Tempat ini cukup sempit. Pas sekali untuk menguburmu. Macan tutul pemburu bayangan. Gigit dia sampai mati. Di dalam kegelapan. Macan tutul pemburu bayangan adalah dewa. Kena kau. Arg. Kak, kamu benar-benar orang gila. 我是陈傲的人，杀了我你也。下一个。 Di depan adalah rawa 1000 racun. Jika masuk ke sana, tubuhmu tidak akan tersisa bahkan tulangnya sekalipun. Masih mending daripada jatuh ke tanganmu. Mana nyalimu yang tadi? Merangkaklah kembali. Sujudlah kepada gadis suci di depan seluruh sekte. Lepaskan panah. Hujani dia dengan panah sampai seperti landak.
melakukannya. Uhuk-uhuk. Racunnya mulai menyerang jantung. Pandanganku mulai kabur. Mau tidur sampai kapan lagi? Kalian ingin memangsaku. Akan kuhancurkan gigi kalian. Kawan. Sepertinya hari ini kita benar-benar akan jadi santapan buaya. Karena toh kita akan mati juga. Lebih baik kita bertaruh besar-besaran. Aura darah pelahap Yuan. Kupersembahkan darah jantung demi jiwa binatang buas. Arg. Minum sampai habis. 醒来，杀光他们！ Xiao Hei. 长脚了，也长爪了。 Semua yang ada di rawa beracun ini, bahkan gas beracun sekalipun, pasti bisa kamu lahap. Kalau begitu, urusannya jadi mudah. Di luar masih ada segerombolan lalat yang menunggu kita selama 3 hari. Bawa aku keluar. Jangan sisakan satu pun. Lahap mereka semua. Sudah 3 hari. Tempat itu adalah tanah kematian. Ayo pergi. Mari kembali ke sekte untuk menerima hadiah. Kabut ini ada yang tidak beres. Kakiku. Serangan musuh. Kakak seperguruan. Tolong. Domain kabut beracun. Ular itu. 条蛇，滚出来！我是陈家少主。 Jangan sok misterius. Xiao Yan, bagaimana mungkin kau bisa mengendalikannya? Kau terkejut. Leluhur, selamatkan aku. T tidak ada reaksi. Ini adalah wilayah kabut beracun. Terisolasi dari hukum surga. 杀！ Adik seperguruan Xiao. Aku sungguh bermata buta. Baru sekarang kau menganggapku sebagai adik seperguruan. T tetua yang memaksaku. Aku punya batu roh. Aku akan memberikan semuanya padamu. Di sini ada 10.000 batu roh. Semuanya milikmu. Simpan saja untuk membeli peti matimu. 3 hari yang lalu, kau melepaskan satu anak panah ke arahku. Aku. Itu tidak sengaja. Ada racun di anak panah itu. Itu namanya ingin mencabut nyawaku. Kembalikan padanya. Berikan 2 kali lipat. Binatang spiritual tingkat tinggi. Melindungi majikan, cari mati. Jangan. Itu adalah hewan kontrak jiwaku. Makanlah yang lahap. Dia akan segera menumbuhkan sayap. Iblis. Kembali ke sekte.
七星血莲，终于找到了。三阶后期宝源，难办。 Jangan terburu-buru. Kulitnya tebal dan dagingnya alot. Kita ketahuan. Serang. 好机会。Sialan. Hampir saja aku hancur. 拼了！ M menghindar. Ternyata bisa begini juga. 快走！闭嘴！不想死就老实点。 Khasiat obatnya sangat kuat. Jangan berisik. Cari mati. Beraninya menganggap dagingku sebagai makanan. Xiao He. Jangan sampai dia mati. Telan. 火，这是好强的生机，原来不是废品，是奶妈。小黑，过来。 Xiao Hei. Racuni dia sekali lagi. Cepat. Mari kita uji batas kemampuannya. Bisa menetralkan racun. Bisa menyembuhkan luka. Mulai sekarang namamu Ergo. Dijamin kenyang. Ayah. Lukanya sudah sembuh. Sudah saatnya membuat perhitungan. Ternyata belum mati. Ya. 上茶。 Tetua Su mengira kamu sudah membusuk jadi tulang. Tetua Su. Kebetulan sekali. Aku akan membawa kepalamu untuk mengambil hadiah. Hari apa ini? Tan tanggal 9. Upacara Akbar Sekte. KAKK seperguruan Lin dinobatkan. Pemimpin muda sekte. Kamu tidak akan bisa menandinginya. Dia adalah Phoenix Langit. Phoenix Langit. Ayo pergi. Sangat meriah. Kamu juga mencium baunya. Itu arah pernikahan pasangan bajingan itu. Jangan terburu-buru. Pasti dijamin kenyang. Apakah kamu sanggup menerima hadiah ini? Keberuntungan agung turun dari langit. Puncak kesengsaraan ketiga Luan Es. Ini adalah pertanda kejayaan besar sekte kita. Keponakan seperguruan Lin masih sangat muda tapi sudah memiliki takdir keberuntungan seperti ini. Sekte Wan Jian sungguh kagum. Utusan terlalu memuji. King Sui hanya mengikuti kehendak surga. Pemimpin muda sekte luar biasa. Waktu yang baik telah tiba. Hari ini, Lin Kingsui dinobatkan sebagai pemimpin muda sekte. Dan memegang kendali hukuman. Menguasai ribuan binatang buas. Terima kasih, Ketua Sekta. Xiao Yan. Sampah sepertimu ternyata tidak mati di kuburan liar itu. Nyawamu keras juga. Berani-beraninya kau kembali hanya untuk mengantarkan nyawa. Jalanan ini agak sulit dilewati. Dari mana datangnya pengemis ini? Baunya amis sekali. Lancang. Di hari upacara besar ini. Untuk apa kau membawa peti mati? Memberikan hadiah.
Hanya bermodalkan dirimu. Ular tidak berguna itu kurasa. Sudah lama menjadi santapanmu. Dia memang sedang lapar. Tempat ini sengaja kusiapkan untukmu. 给你留的。 Tangkap makhluk kurang ajar ini. Kebetulan sekali, bisa langsung dijadikan persembahan untuk peti mati ini. Periksa barangnya. Jangan berlagak misterius. Besi dingin. Ini pedang milik murid inti Sekte Tianjian. Sekte Tianjian. Ini pedang kakak seperguruan Chen Ao. 你把陈傲师兄杀了， 那废物太脆，不经打。 Bocah kurang ajar, lancang sekali. Chen Ao adalah cucu tunggal dari tetua agung Sekte Tianjian. Xiao Yan, kau ingin membawa bencana pemusnahan bagi sekte kita. Pemusnahan. Saat mereka mengepung dan mencoba membunuhku, mereka tidak pernah memikirkan hubungan baik kedua sekte. Masih berani membantah. Membunuh murid jenius dari sekte sekutu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Dan membawa kepalamu ke Sekte Tianjian untuk meminta maaf. Menegakkan keadilan. Tahun itu, di tempat ini juga, kau juga yang mengusulkan untuk mengambil darah spiritualku demi memberi makan binatang suci. Dengan tubuh sampahmu itu. Bisa berkontribusi bagi sekte adalah kehormatan untukmu. Hebat sekali bicaramu. Barang-barang rongsokan tadi itu hanyalah sekadar bonus. Mau apa kau? Peti mati yang satu ini baru khusus. Dibuat untukmu. Xiao Yan, kau sudah gila. Tetua Su adalah ahli ranah Jindan. Anjing tua Su. Silakan berangkat ke alam baka. Hahaha. Bagus, bagus. Hari ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu jadi berkeping-keping. Dan menyumpalkannya ke peti mati ini. Xiao Hei. Waktunya makan. Mampus kau. Bocah sombong. Agak berisik. Apa itu? Senjata pusaka jiwaku. Aura penekan ini naga jiao. Ular tak berguna itu berubah jadi naga jiao. Tidak mungkin. Tempat terkutuk seperti sarang liar ribuan binatang. Bagaimana mungkin dia bisa keluar dari sana hidup-hidup? 开饭。宗主救我！ Ukurannya pas sekali. Tidak perlu ditukar lagi. Sinting, kau benar-benar orang gila. Makhluk terkutuk. Berani-beraninya kau melahap tetua sekte di depan umum. Dalam pertarungan hidup mati. Kemampuannya saja yang kalah saing. Mau menyalahkan siapa lagi? Jika hari ini kami tidak melenyapkanmu, di mana harga diri sekte kami mau ditaruh? Kalau begitu, siapkan satu peti mati lagi. Serahkan nyawamu. Baru begini saja sudah tidak sabar. Aura ini ranah Yuanying. Arak yang nikmat. Sebagai pemimpin sekte, aku tidak sudi turun tangan langsung untuk membunuh junior sepertimu. Bilang saja kalau kau takut mati. Biar murid-murid seangkatan yang akan mencabut nyawa anjingmu. King Sui. Tadinya aku berniat menyisakan nyawa anjingmu ini untuk dijadikan kacung. Surat pertunangan kita bahkan belum sepenuhnya disobek. Karena kamu memang cari mati. Akan kukabulkan keinginanmu. Luan es milikku memiliki garis keturunan yang luar biasa. Bagaimana bisa belut lumpur mutasimu itu menandinginya? Xiao Hei. Apa burung ini bahkan cukup untuk sekadar cemilan ganjal gigimu? Binatang kotor. 万敌！ 开饭。 Bagaimana mungkin? Bisa-bisanya dia menahan serangan ini. Bulu burungmu sepertinya bakal lebih enak dilihat kalau dicabut sampai habis. Cari mati. 极寒风暴，绞杀！ 这种程度，给小黑挠痒都不够。 Keras sekali kulit ular ini. Xiao Hei, jangan main-main lagi. Hancurkan perisainya.
Jurus apa itu? Perisai es pelindung tubuh. Racunku. Berani-beraninya kamu menahannya. Aha, Yang katanya binatang spiritual tingkat tinggi. Cuma segini saja kemampuannya. kamu yang memaksaku. Saatnya bertarung habis-habisan. Pengorbanan darah roh. Tarian Phoenix di 9 langit. Karena kamu ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Pergilah ke neraka. Xiao Hei. Telan dia. Sekte petir Menzhou. 绝对零度，给我弄死他！ Inikah tekanan garis keturunan dari binatang spiritual tingkat tinggi? Hahaha. Kamu senang terlalu cepat. Ayam hutan rontok bulu begini saja berani naik panggung. Ergo, jangan tidur lagi. Mulai bekerja. Cuma dengan ini kamu mau menghancurkan es 10.000 tahun milikku. Ini. Mana mungkin. 轮到你了。 Perisai spiritual. Lepaskan. Kau yang sekarang. Bahkan lebih payah dari burung tidak berguna ini. Luan es. Bunuh dia. 加餐时刻。 Bagaimana mungkin? Tidak bisa lepas. Telan. Hewan spiritual terbaikku. Hentikan. Jangan sampai melukai nyawa hewan spiritual itu. Surat perjanjian hidup dan mati sudah ditandatangani. Diam. 这是再度进化。 Ergo. Kembali. Fenomena aneh di langit dan bumi. Monster apa sebenarnya ini? Bukan ular. Bukan juga naga banjir. Ah. Itu seekor naga. Sekarang, siapa yang tidak berguna? Pernikahan ini, akulah yang membatalkannya. Kata-kata terakhirmu. Kau tidak akan bisa membunuhku. Apa itu? Alam atas. Itu adalah sekte utama keluarga dari alam atas. Mau kabur. Xiao Hei. Gigi tangannya sampai putus. Berisik. Xiao Hei. Semut dari alam bawah sepertimu tidak pantas menyentuh garis keturunan dewa. Utusan dari alam atas sudah pergi. 走了。 Sudah pergi. Lalu kekacauan ini bagaimana jika utusan itu menghukum kita? 使者降罪。 Dia yang membuat kekacauan ini. Anjing tua. Ajal sudah di depan mata, tapi masih saja keras kepala. Pemimpin sekte. Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada alam atas. Membunuhnya begitu saja terlalu mudah. Sampaikan perintahku. Cabut gelar Xiao Yan sebagai tuan muda penerus sekte. Hancurkan seluruh kultivasinya. Aku tidak terima. Semut tak tahu diri pun ingin menentang langit. Jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Masih saja bermimpi. Ular tak berguna ini mau diapakan? Lempar saja semuanya ke dalam penjara air. Biarkan dia menyaksikannya membusuk. Lepaskan. Jangan banyak tingkah. Seret dia. Jangan biarkan dia mengotori jalanan. Sekte Master sangat bijaksana. Dengan begini, kita sudah memutuskan semua hubungan dengannya. Bersihkan tempat ini. Bersiaplah untuk memberi selamat kepada keluarga Lin. Hei, jenius besar Xiao. Rasakan ini. Hahaha. Air garam yang mengalir ke dalam lukamu. Nikmat? Bukan. Su Kuang. Ternyata kau. Ya, ini aku.
Orang yang selalu kau tindas. Si pecundang dari sekte luar selama 3 tahun. Sekarang, kau hanyalah seekor anjing liar. Masih mau sok tangguh? Hah? 这泥鳅还没死，滚开！ Sampah sepertimu memang pantas diinjak-injak sampai hancur. Masih sempat-sempatnya kau melindungi binatang itu. Kalau berani, bunuh saja aku. Sekte Master sudah memberi perintah. Kau harus melihat ular itu membusuk perlahan. Hiyaah, hiyaah, hiyaah. Berteriaklah. Cepat memohon ampun. Benar-benar keras kepala. 明天我换烙铁，慢慢炮制你。 Aarg. Meridianku mulai menyatu kembali. Terasa seperti terbakar. Lukaku mulai sembuh. Apakah ini kekuatanmu? Energi spiritualnya telah berubah. Api Netherworld abadi. Xiao Hei, bertahanlah. Kita akan segera keluar dari sini. Ini adalah pembersihan sumsum. Su Kuang, aku tidak bisa menunggu sampai besok. Bagus, majulah. Dulu, meridianku hanyalah sehalus jarum. Tapi sekarang, meridianku bagaikan sungai yang luas. Sensasi energi yang meluap-luap ini. Inilah warisan api Netherworld. Aku telah meremehkanmu. Ternyata kau pendendam juga. Di mana kau sembunyi? Cukup bagiku untuk menerobos titik kritis ini. Terima kasih. Metode penelan esensi darah. Ranah Tongling tingkat kelima. Keparat. Apa dia benar-benar sudah mati? Kebetulan sekali, aku memang sedang mencarimu. Ternyata belum mati. Aku masih ingat bagaimana rasanya air garam itu. Serahkan Xiao Yan. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Dewa Pedang Pemabuk. Berani sekali kau menerobos masuk ke area terlarang. Lalu kenapa? Hari ini, aku akan membersihkan sekte dari pengkhianat. Ikat. Ini adalah pusaka magis dari alam atas. Di bawah jeratan tali pembantai dewa. Bahkan dewa sejati pun tidak akan bisa meloloskan diri. Aarg. Hancurkan kultivasinya. Dan buang dia ke gunung belakang untuk makanan anjing. Xiao Yan. Sekarang giliranmu. Itu suara paman guru. Rubah tua yang licik. Kau benar-benar cari mati. Aarg. Kekuatan ini masih belum cukup. Kantong penyimpanan Su Kuang. Aarg. Kuserahkan padamu. 血气吞元，强行破境。 Aku akan membantai mereka semua. Tingkat 9 ranah penyaluran roh. Xiao Yan, kau belum berhasil membunuhku. Titah pemimpin sekte. Berlutut dan dengarkan titah ini. Ajal sudah di depan mata, tapi masih saja berlagak. Pendosa Xiao yang bersekongkol dengan iblis. Dan mengacaukan sekte. 3 hari kemudian,
Ia akan dieksekusi secara terbuka di altar pembantai iblis. Jiwanya akan ditarik dan tulangnya akan dilebur. Kulitnya dikuliti dan uratnya dicabut. Sebagai peringatan bagi yang lain. Di mana Dewa Pedang Pemabuk. 那个老酒鬼也快了，九剑仙判宗护短，3日后同台问斩。 Marah. Sekarang kau hanyalah seekor anjing. Rubah tua. Dia berani. Dia tidak hanya berani membunuh. Tapi dia juga akan membuatmu menyaksikan kematiannya. Lihat apa kau. Melotot padaku pun tidak ada gunanya. Makanlah yang banyak sebelum kau mati. Tingkat 9 ranah penyaluran roh akhirnya berhasil. Ciu-ciu. Terlahir kembali sepenuhnya. Xiao Hei. Apakah kau lapar? 3 hari. Cukup. 走， Waktunya bekerja. Energi darahnya sudah melemah. Teknik pemangsayuan, bab lanjutan. Aktifkan. Dengan api jiwaku. Kubakar tubuh iblismu. Jangan melawan. 容。 Semut-semut hina. Beraninya kalian mengusik keagungan dewa. Aku memberi kalian kebebasan. Dan kalian berikan kekuatan dewa kepadaku. Serangan balik ilmu terlarang. Jiwamu akan hancur terbelah. Maka biarlah terbelah. Bukan sebagai majikan. Bukan sebagai budak. Kalian adalah diriku. 即是我。 Bangkit. Sepuluh ribu binatang kembali ke asal. Simbiosis. Si pemabuk tua kembali memimpin Pianke. Apa yang telah sekte utang padaku? Hari ini akan kutuntut kembali 100 kali lipat. Pendosa Xiaoyan telah mengkhianati guru dan menghancurkan sekte. Dosanya pantas dihukum mati. Dewa Pedang Arak yang melindungi murid durhaka ikut menanggung dosa berat ini. Sungguh disayangkan tingkat kultivasi sehebat ini harus sia-sia. Dosa pertama. Berlatih jurus terlarang secara diam-diam. Dosa kedua. Membantai sesama murid sekte. Dosa ketiga. Mencuri pusaka tertinggi. Dia tidak bersalah. Keras kepala sekali. Tancapkan satu paku lagi. Paman guru. Berlutut dan terima kematianmu. 走，快走，我带你回家。 Anjing gelandangan. Masih berani bicara besar. Enya. Heh, Ajal sudah di depan mata, tapi masih saja keras kepala. Kakimu. Tidak usah kau miliki lagi. Ketua sekte. Mohon izinkan murid ini untuk melaksanakan hukuman terlebih dahulu. Cincang dulu kedua binatang itu sampai menjadi bubur daging. Coba saja sentuh mereka kalau berani. Serat keluar. Kuliti di depan umum. Jika menyentuhnya, kau akan mati. Hanya seekor ular. Seekor burung saja mana pantas disebut binatang buas. Bagaimana mungkin? Kau telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya kau sentuh. Aag. Ketua sekte, selamatkan aku. Menyesalah di neraka sana.
Aku sendiri yang akan melumpuhkanmu. Berkat dirimu, aku berhasil melatih kekuatan yang lebih hebat. Hebat juga kau, bocah. Bangkit lebih kuat setelah dihancurkan. Sisa pengkhianat sepertimu berani berbuat kekerasan di depan umum. Di mana tetua penegak hukum? 3个老狗一起上吧。那条废蛇竟生了脚。 Xiao Hei, waktunya makan. Ilmu hitam apa ini sebenarnya? Ini bukan ilmu hitam, melainkan lagu kematian kalian. Tua bangka sialan. Sekarang giliranmu. Lancang. Saksikan sendiri bagaimana aku akan menundukkan bajingan sepertimu. Kenapa langit menjadi gelap? Gelap sekali. Itu naga iblis abis. Xiao Hei, makan. Sepatuku. Cepat lari. Itu monster. Ketua sekte. Kenapa kau malah mundur? Xiao Yan. Mari kita buat kembali kontrak darah kita. Aku jamin kau akan menjadi tuan muda sekte. Aku akan mencabut nyawa anjingmu itu. Xiao Hei. Cabik-cabik dia. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Telan dia. Itu cari mati namanya. Phoenix. Tidak mungkin. Ini adalah dewa siluman purba. Cepat lari. Ketua sekte. Bagaimana dengan hadiah ulang tahun ini? Xiao Yan. Kau benar-benar ingin memusuhi jalan kebenaran. Jika jalan kebenaran ingin membunuhku, maka akan kubantai habis jalan kebenaran itu. Aku akan menyeretmu mati bersamaku. Apinya tidak bisa padam. Tolong. Xiao Yan, kamu tidak seharusnya kembali. Paman Guru, saksikanlah bagaimana aku membunuh mereka demi dirimu. Sayang sekali, membunuh orang tanpa ditemani arak. Hari ini, darah musuh akan menemani arakku. Segel pembalik langit. Gilas mati makhluk keparat ini. Xiao Hei. Cabik-cabik dia. Pusaka pelindung sekteku telah hancur. Siapa saja yang ikut mengepung puncak pelayan hari itu? Tunjukkan diri kalian. Sekarang giliranmu, anjing tua. Lepaskan aku. Aku tidak mau mati. Xiao Yan, membantai rekan sekte sendiri. Apa kau tidak takut akan murka langit? Jika langit menghalangiku, maka akan kubantai habis seisi langit ini. Dengan mengorbankan usiaku, kumohon pada dunia atas untuk membasmi iblis ini. Anjing suruhan dari dunia atas, akan kuhabisi sekalian. Mustahil. Ini adalah keajaiban dewa. Doamu tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Ampun, aku tahu aku salah.
Pergilah ke neraka dan mintalah maaf pada tetua penjaga gunung. 好， Arak ini sungguh keras. 阵列。 Selanjutnya, saatnya menjemput Lin Qingsui. Lao Gou. Hari itu saat kau mengepung puncak pelayan. Pernahkah kau membayangkan akan ada hari seperti ini? Pemenang jadi raja, pecundang jadi abu. Tapi, untuk membunuhku, kau masih jauh dari mampu. Nyawamu akan kuambil. Dengan sisa jiwaku. Kumohon pada utusan, habisi bajingan ini. Akhirnya kau mengeluarkan kartu rahasiamu juga. Hahaha. Hukuman dewa telah turun. Kau tidak akan bisa lolos. Semut dari dunia bawah. Beraninya kau menantang keagungan dewa. Tanganmu yang itu lagi. Hutang karena telah menculik Lin Qingsui dulu. Sekarang harus dibayar. Gadis pemilik nadi dewa itu sudah berada di istana dewa. Sampah sepertimu tidak pantas menyebut namanya. Hari ini, aku akan menghancurkan proyeksimu. Di lain hari, aku akan membantai seisi istana dewa. Tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Benar-benar cari mati. Akan kubuat kau hancur berkeping-keping menjadi abu. Binatang sialan. Lihat ke sini. Berlututlah dan hadapi kematianmu. Mungkin aku masih bisa membiarkan jasadmu utuh. Aku sudah menunggu saat-saat ini. Selama 3 bulan penuh. 禁忌血气，我要命了！以你这走狗下界，半条命也值。 Cahaya redup seekor semut. 也敢与烈日争辉， Akan kupadamkan matahari membara milikmu ini. 便灭了你这轮烈日！ Orang gila. Beraninya kau, di dalam tubuhmu, memaksa menyatukan 2 garis darah sekaligus. Rasa sakit ini justru membuatku semakin terjaga. 小黑，臭娘，把命交给我！ 镇压！ Serangan pembantai dewa. Berlututlah. Hancurlah. Ini adalah lonceng kematian yang kuberikan untukmu. Xiao Yan, aku akan menunggumu di istana dewa. Enyahlah kembali ke sana dan tunggu kematianmu. Uhuk. Hutang ini. Akan kuingat. Belum berakhir. Bawa aku pergi. Aku merasakannya. Tepat di atas kita. Baru juga duduk tenang. Malah sudah mau pergi cari mati. Lin Qingsui belum mati. Aku tidak akan bisa tidur tenang. Di atas sana dipenuhi monster-monster tua. Memangnya kau pikir kau siapa? Aku adalah orang yang akan membunuh mereka. Minum ini. Arak buatan tangan orang tua ini sendiri. Nama arak ini. Pemutus karma. Keras sekali. Menyengat sekali. Begitu arak ini masuk ke perutmu. Tidak akan ada lagi tempat bagimu di dunia fana ini. Dunia fana ini terlalu kecil. Tidak akan muat untuk menampung nagaku. Jika saja ayahmu dulu punya nyali sekeras ini. Dia tidak akan sampai berakhir seperti itu. 行，你要破戒，需要大量灵气，他们存够了。吞元法的反噬，你还能压多久？ Dan terus menekan mereka sampai si bajingan itu mati. Orang-orang dari kuil suci tidak semudah yang kau bayangkan. 中那么脆， Aku akan pergi membuktikannya sekarang. Sekeras apa tulang mereka. Bocah tengik. Hahaha. Tangkap pedang ini. Ini adalah Kai Tian. Darah terakhir yang tersisa dari kakek ini. Terima kasih, pemabuk. Xiao Hei. Bangun, jangan tidur lagi. Kalau takut, tinggal saja di sini. Burung sialan.
Sekarang giliranmu. Terbukalah. Keributannya cukup besar ya. 等我者死！ Hahaha. 爽快，实在爽快。 Ini belum selesai. Pergilah. Jangan permalukan tanah kelahiranmu ini. Lin Kingsway. Siapkan lehermu dan tunggu ajalmu. Jaring pemburu monster, bentangkan. 又是这种下三滥，下界朱绿刚钻出来就进网。 Garis keturunan binatang ini sangat murni. Seret dia, kuliti dan cabut uratnya. Menguliti kulitku. Memangnya kau punya berapa nyawa? Ajal sudah di depan mata. Masih saja keras kepala. Formasi pelebur siluman. Xiao Hei. Jangan sembunyi lagi. Bakar mereka semua. 这孽畜竟能破阵！ 该老子了！ Hentikan dia. Tahan dia. Komandan sudah tewas. Cepat lari. Alam dewa ternyata cuma begini saja. 不过如此。 Kenaikan. Masuklah ke sekte abadi kami dan dapatkan keabadian. Omong kosong semua. Balikan dan coba lihat. Rumah jagal. Pantas saja para kultivator dari alam bawah tak pernah kembali. Ternyata para dewa. Juga binatang pemakan manusia. 的畜生， Lin Kingsway dikirim ke tempat ini. 进了这里， Alam dewa macam apa ini? Jelas-jelas ini adalah rumah jagal. Dominasi penguasa segala binatang dimulai dari sini. 老子今天要砸了这个场子！ Kait pemunci jiwa. Bunuh aku. Anak baru. Sembelih burung itu dulu. 宰了！ Ngapain teriak-teriak? Daging burung ini alot. Hanya bisa dimakan kalau dipanggang. Cari mati. Berani sekali kau melawan. Ergo. Bakar dia. Kalian semua harus mati. Kumohon bunuh aku. 求你杀了我！ Berdiri dan bicaralah. Sudah 100 tahun sejak kenaikan. Aku juga pernah memakan sesamaku. Disinilah alam surgawi. Alam surgawi. Ini adalah guci pembiakan Gu milik Dewa Agung Tai. Dia ingin melebur kita menjadi Gu. Alasannya. Pil ilahi 10.000 binatang. Pil penobatan dewa. Dia ingin melahap habis semua nadi spiritual semesta. 下界飞升的人呢？剥皮开矿，榨干精血，全是药引。 林清雪在哪儿？ Dia memiliki garis keturunan Luan Es. Sekarang dia pasti berada di dekat tungku pemurnian pil. Hanya demi memurnikan pil itu. Dia sampai menciptakan sebuah dunia sendiri. Para dewa dari alam atas. Ternyata hanyalah sekelompok iblis pemakan manusia. Guci ini akan kuhancurkan. Jika dewa memakan manusia, maka aku akan memakan habis semua dewa. Dia adalah budak tambang dari alam bawah itu. Yang menghalangi jalanku harus mati. 接阵！ Terlalu lambat. Apa kamu belum makan? Lab lebih keras. Darah gadis suci dari alam bawah. Memang jauh lebih berguna daripada darah babi atau anjing. Lin Kingsway. Dari area tambang mana kamu berasal? Melihatku tapi masih belum berlutut. Pelayan hina. Masih berani main mata. Kamu berani membunuh dewa.
Aku akan membawamu pergi. Mereka telah melebur luan es. Xiao Xiaoyan. Tatap aku. Jangan pejamkan matamu. Aku akan membawamu pergi. Jiwanya telah hancur. Tidak bisa diselamatkan lagi. Ini adalah bintang dewa yang terakhir. Berikan padanya. Simpanlah ini kembali. Bunuhlah para dewa palsu ini demi aku. Jangan. Lin Kingsway. Tai, dasar anjing tua. Keluar kau. Berani sekali merusak bahan ramuanku. Kau benar-benar pantas mati. Karena kalian sudah di sini, maka tinggallah di sini untuk menjadi bahan ramuan utama. Hari ini, akan kubantai habis seluruh dunia dewa pemakan sesama ini. Naga iblis abis. Bahan utama pil dewa 10.000 binatang akhirnya tiba. Anjing tua. Kembalikan nyawanya. Hanya setitik cahaya semut. Berani sekali menyaingi terangnya matahari. Keturunan berdarah dewa. Ternyata cuma segini kemampuanmu. Ergo, telan dia. Berhenti. Biar kukirim kau ke akhirat untuk menyusulnya. Hukum langit sudah mutlak. Dan kau ditakdirkan menjadi bahan ramuanku. Diam. Kekacauan. Kucabut tulangmu dan kuperas sumsummu. Inilah saatnya pil dewa tercipta. Sepuluh 10.000 binatang, kembali ke asal. Bahan pengantar, jadilah pil dewa. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Hancurlah. Berani-beraninya manusia fana menentang takdir langit. Ini adalah wujud dari hukum tertinggi. Dengan apa kau bisa menghancurkannya? Nyawanya ditakdirkan untuk pil dewa ini. Sedangkan nyawamu akan berakhir di akhirat. Inilah perbedaan di antara kita. Dasar semut. Xiaoyan. Cepat lari. Biar mati pun, aku tidak akan pergi. Kotor sekali. Berlutut. Aku tidak akan berlutut. Keras juga tulangmu. Tapi sayang, itu tidak ada gunanya. Xiaoyan, 看，他进去了。 Hentikan. Hentikan, ku bilang. Memurnikan tulang dan melebur sumsum. Saat itulah pilnya akan terbentuk. Anjing tua, kau harus bayar dengan nyawamu.
丹火已燃，谁也救不了他。 Memurnikannya dengan api ilahi selama 7 hari. Hari di saat pil itu terbentuk akan menjadi hari kematianmu. Xiao Hei. Dia bahkan lebih hina dari ular sampah sekarang. Dia adalah saudaraku. Binatang dari dunia bawah tak layak bicara soal perasaan. Segel ini bernama Gu Yuan. Sekali diaktifkan, jiwa dan ragamu akan musnah sepenuhnya. Setidaknya itu lebih baik daripada melihatnya mati. Kau ingin menghancurkan kultivasimu sendiri. Aku ingin membuatmu ikut mati bersamaku. Membalikan aliran meridian. Mengorbankan tubuh sendiri. Untuk mengendalikan dewa dan iblis. Kau bajingan gila. Aura pelindung tubuh. Kontrak darah berbaliklah. Kau sedang melebur dirimu sendiri. Hentikan. Itu adalah katalis obat milikku. Api sejati kehidupan. Anjing tua. Kau takut, kan? Halangi titik-titik cahaya itu. Jangan sampai mereka kembali ke tubuh naga itu. Dasar gila. Kau ingin menghancurkan katalis obatku. Sudah terlambat. Kau bahkan rela kehilangan kesempatan untuk berinkarnasi. Untuk apa peduli dengan kehidupan selanjutnya? Halangi dia. Pil 10.000 binatang tidak boleh sampai gagal. Itu teknik terlarang kuno. Kakak akan membawamu pulang. Hanya gertakan belaka. Mana mungkin makhluk mati bisa hidup kembali? Aura ini dia manusia. Anjing tua. Maaf membuatmu menunggu lama. Pengorbanan roh primordial. Tega-teganya kau menjual jiwamu pada binatang. Tai. Katanya kau mau memurnikan pil dewa. Segel penindas iblis. Tali pengikat naga. Kurung dia sekarang. Hanya barang rongsokan ini yang kau punya. Formasi pemusnahan dewa. Semua ini hanyalah ilusi belaka. Telan semuanya. Kekuatan dua taku terkuras habis. Ini tidak bisa dihentikan. Segel penindas iblis. Tali pengikat naga. Kurung dia sekarang. Hanya barang rongsokan ini yang kau punya. Formasi pemusnahan dewa. Semua ini hanyalah ilusi belaka. Telan semuanya. Kekuatan dua taku terkuras habis. Ini tidak bisa dihentikan. Katanya kau mau memurnikan pil dewa. Tubuhmu akan kujadikan pil. Dan jiwamu akan kuberikan pada anjing. Mampus kau. Pedang ini terlalu tumpul. Tubuh fisik ini. Tak disangka dia sudah mencapai ranah kaisar. Para dewa, dengarkan perintahku. Bentuk formasi agung pembasmi iblis. Hancurlah. Bakar energi keabadian. Salurkan petir ke dalam raga. Mau bermain petir di hadapanku? Memangnya kau layak? Bakar habis anjing-anjing tua ini. Tak disangka ini berubah menjadi sayap kaisar agung. Akan kukorbankan sisa usiaku. Jurus keabadian tanpa batas. Di dalam perutku ini. Tidak ada yang peduli dengan sisa usiamu. Hentikan. Berhenti. Sekarang giliranmu. 10.000 pusaka, meledaklah. Meledaklah kau. Aliran petir dan api merasuk ke tenggorokan. Sangat pas untuk menempa tulangku. Ini tidak mungkin. Seluruh energi spiritual di dunia ini berada dalam genggamanku. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Tai. Nyawamu juga akan kuambil. Kekuatan asal telah terkuras habis.
alam surgawi akan runtuh. Dunia ini sejak awal memang kalian curi. 本就是你们窃取的。 Hentikan. Tindakanmu ini akan menghancurkan dunia. Aku hanya sedang menata ulang aturan dunia. Hukum langit tidak akan membiarkannya. Kau akan menerima murka langit. Akulah langit itu sendiri. Itu adalah fondasi dari alam surgawi. Kau benar-benar berani menelannya. Utang darah ini. Alam surgawi harus membayarnya. Hukum alam telah terputus. Mau lari kemana kau? Aku telah berlatih keras selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa aku berakhir seperti ini? Saat kau merebut sari darah binatang roh dari alam fana, pernahkah kau memikirkan akibatnya? Aku melakukannya demi takdir surgawi semua makhluk. Makhluk yang kau maksud tidak termasuk kami. 包括我们。 Energi spiritualnya sudah habis. Aku tidak bisa lagi merasakan hukum langit. Hukum langit sudah berada di dalam 在我 perutku. 腹中。 Xiao Yan, aku tidak akan pernah binasa. Ruang di sekitar kita telah terkunci. Cakaran ini adalah pembalasan demi King Sui. 血还的。 Xiao Yan mengaku salah, aku menyesal. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Saat kau menjadikannya tumbal untuk formasi itu, pernahkah kau berpikir untuk melepaskannya? Tubuh emas itu telah hancur. Sabetan ekor ini adalah pembalasan untuk Xiao Hei. 黑还的。 Dia hanya seekor binatang. Dia adalah saudaraku. Kaulah yang binatang. Hentikan. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Aku hanya menginginkan nyawamu. Kultivasiku. Kultivasi 10.000 tahunku. Ini belum berakhir. Berikan aku kesempatan untuk berinkarnasi. Berinkarnasi, kau tidak pantas. 也配？ Jika aku lenyap dari alam surgawi, tatanan dunia akan kacau. Jika kacau, aku yang akan menciptakannya kembali. Kukutuk kau jatuh ke dalam jurang terdalam selamanya. Gigitan ini adalah untuk diriku sendiri. 替我自己。 Kakak Xiao. Bagus sekali, dia pantas mati. Ini adalah tangisan dari alam surgawi. Itu adalah amarah dari semua makhluk hidup. Telan langit ini. Dai King. Ujung dari jalan keabadian. Ternyata hanyalah kuburan yang gersang. Kakak Xiao. Langitnya runtuh. Penguasa surgawi telah gugur. Dunia ini akan segera musnah. Kita akan tertimbun dan mati di sini. Aku akan membawamu kembali ke dunia fana. Kesengsaraan petir ini akan menghancurkan dunia. Dia takut kepadaku. Lihat ke sana. Itu adalah gerbang langit. Itu adalah belenggu bagi semua makhluk hidup. Di balik gerbang itu adalah dunia fana. Gerbang ini tidak akan bisa hancur. Tubuhmu mulai mengeluarkan darah. Ini hanya masalah kecil. Cepat hentikan. Terbukalah. Petir sedang bergemuruh di langit. Langitnya terbelah. Dengan tubuh yang hancur ini, demi kedamaian abadi. 太平。 Itu naga. Naga yang sangat besar. Dia sedang menyelamatkan kita. Urat nadiku sudah tersambung kembali. Energi spiritual turun seperti hujan. Mulai sekarang, tak ada lagi kaum jelata di dunia bawah. Itu sang kaisar agung. Terima kasih atas berkah NU. Semua orang kini bagaikan naga. Zaman kejayaan telah tiba. Mulai hari ini, semua makhluk hidup setara. Keajaiban dewa. Ini adalah keajaiban dewa. Batas antara alam dewa dan fana hancur hari ini.
了。 Dia pergi menuju tempat yang lebih dalam. Kak Xiao, kita ada di mana? Kekosongan di luar batas dunia. Ujung dari segala hal. Lalu alam dewa yang tadi ada di sini, kemana? Sudah menjadi abu. Hancur lebur berserakan bersama debu. Kita harus kembali sekarang. Kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. 再也回不去。 Kenapa? Kamu sekarang adalah satu-satunya Kaisar Agung. Dunia ini terlalu rapuh. Bahkan tidak sanggup menahan satu embusan napasku. Kak Xiao, tatapamu terasa sangat dingin. Aku seperti tidak mengenalmu. Mereka yang telah menjadi dewa harus membuang semua emosi dan hasrat duniawi. Kamu bicara omong kosong. Kamu itu Xiao Yan. Xiao yang sudah mati di tempat eksekusi. Ini adalah naga pemusnah dunia. Jantungmu masih berdetak. Aku bisa mendengarnya. Itu adalah inti naga. Itu adalah hukum rasi bintang. Kamu pernah bilang mau membawaku kembali ke puncak pekerja kasar untuk memberi makan babi. Puncak pesuruh terlalu kecil, tidak muat untuk tubuh naga. Pembohong? Kau pembohong tukang jagal babi. Sekarang aku adalah penguasa segala makhluk. Dewa tidak mengenal rasa sakit. Tapi kau terus gemetar. Itu hanya angin. Angin dingin di sungai bintang. Kau sedang melihat apa? Melihat sebuah mimpi yang tak bisa kembali. Ada seekor belut yang hanya sebesar ibu jari. Itu Xiao Hei, saudara kita. Xiao yang sedang menyayat dagingnya, demi memberinya makan darah esensinya. Si bodoh itu selalu saja membuat dirinya penuh luka di sekujur tubuh. Dia tersenyum. Senyumnya benar-benar bodoh. Di tempat paling dalam, dia membelai makhluk tak berdaya itu. Dia sudah lelah. Dia hanya ingin tidur nyenyak. Kaisar Agung meneteskan air mata. Setetes air mata yang begitu besar. Itu adalah noda duniawi di dalam tubuhnya yang bukan milik seorang dewa. Lihat ke bawah. Air petir itu bersinar. Itulah dunia baru yang telah ditanam. Semua makhluk setara. Aku adalah penjaga gerbang. Aku tidak boleh memasuki dunia. Di sini hanya ada kesunyian abadi, yang kekal selamanya. Pertempuran kala itu membuat langit luas terbelah hingga puluhan juta mil. Darah para dewa bercucuran bagai hujan, mewarnai setengah langit menjadi merah. 先生，那条黑泥鳅真的吞了仙尊。那是万灵之源，是太古祖龙，它张口便是星辰毁灭，闭目就是万世太平。 Bagaimana dengan Xiao Yan? Semua orang bilang dia sudah mati di tempat eksekusi. Yang mati hanyalah raga fananya. Namun jiwanya tetap hidup. Dia mempersembahkan tubuhnya ini sebagai sesembahan bagi naga. Hanya demi ditukar dengan sesuap makanan hangat di mangkuk kalian. Tapi di buku tertulis, Xiao Yan adalah sosok yang sangat kejam. Dia membunuh orang tanpa berkedip. Kalau tidak kejam, bagaimana dia bisa bertarung habis-habisan dari puncak pelayan sampai ke 9 langit? Kalau tidak sangat setia. Bagaimana mungkin dia rela melawan seluruh dunia demi hewan spiritualnya? Lalu kemana dia sekarang? Dia telah menjadi bayangan yang sedang memperhatikan kita sekarang. Tuan, di botol labu arak milikmu ini, kenapa terukir nama Xiao? Orang tua ini hanya memungutnya sembarangan. Jangan memotong pembicaraan. Di dunia ini, sebenarnya tidak ada naga. Tapi kalau terus-menerus diberi makan darah murni, ia pun akhirnya akan menjadi naga. Kisah hari ini sudah selesai. Bubarlah kalian. Untuk masuk ke sekte kami, pertama harus memberi hormat pada Kaisar Agung. Baru kemudian mengikat kontrak dengan hewan spiritual. Apakah kalian semua sudah mengingatnya baik-baik? Kami para murid akan selalu mengingatnya di dalam hati. Pemuda pada patung batu ini, dulunya adalah murid buangan sekte. Tapi dia juga satu-satunya juru selamat bagi sekte ini. Izinkan saya bertanya, Penatua. Mengapa patung batu ini tidak mengukir wajah aslinya? Karena dia bisa menjadi siapa saja. Selama kau memiliki hati yang ingin melindungi, kaulah dirinya. Hidup dan mati bersama, takkan pernah saling mengkhianati. Jika suatu hari nanti, seluruh dewa di langit ingin memusnahkan saudara kontra kalian, apa yang akan kalian lakukan? Sama seperti Kaisar Agung, bertarung hingga menembus langit, dan menghancurkan gerbang langit yang munafik ini. Pergilah, bawalah saudara kalian untuk menantang langit ini. Kak Xiao, orang tua pemabuk tadi baru saja. Dia sedang mengarang cerita tentangmu. Biarkan saja dia. Hanya itu satu-satunya hobi yang dia punya.
Kau bahkan sudah menelan seluruh alam dewa. Apa sekarang kita ini dianggap gelandangan? Di lautan bintang dan ribuan dunia ini, tempat mana yang tidak bisa kita datangi? Aku masih merindukan rumput pakan babi di puncak pelayan. Saat itu kau belum menjadi kaisar agung. Saat itu, aku pun hanya memiliki dirimu. Lihatlah ke bawah. Lampu-lampu di planet biru itu terang sekali. Itu adalah hukum alam yang baru lahir. Semua makhluk hidup setara. Tidak ada lagi perbedaan derajat. Berapa lama lagi kita harus menjaganya? Menjaga hingga tiada lagi dewa di dunia ini yang berani mengusik. Menjaga sampai semua makhluk hidup bisa menjelma menjadi naga. Aku lelah. Bolehkah aku tidur di atas tanduk nagamu? Tidurlah. 没人能惊扰你的梦。